Suku Aceh merupakan salah satu suku yang mendiami Provinsi Nanggoro Aceh Darussalam. Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang pernah diberi status sebagai daerah istimewa. Terletak di ujung barat Indonesia, Aceh dianggap sebagai tempat dimulainya penyebaran Islam di Nusantara. Pengaruh agama dan kebudayaan Islam memang begitu besar dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya, hingga Aceh mendapat julukan Serambi Mekah. Letak geografis, Aceh sangat strategis, yaitu berada di sepanjang Selat Malaka dan dikelilingi dua teluk, yaitu Teluk Benggala dan Teluk Persia. Dengan kondisi geografis itu, Aceh banyak disinggahi para pendatang dari negara lain, sehingga percampuran penduduk terjadi di wilayah ini. Dalam sejarah disebutkan bahwa etnis Aceh adalah keturunan dari beberapa suku berbeda yang menetap di daratan Aceh. Kelompok masyarakat tersebut terikat dalam kesatuan adat dan budaya yang melingkupi bahasa serta agama, sehingga terbentuklah sebuah suku. Penemuan arkeologis menunjukkan bahwa penghuni awal di Aceh dimulai dari periode pasca Pleistosen atau mencairnya es. Dalam legenda rakyat disebutkan, masyarakat Aceh awalnya berasal dari etnis asli Nusantara, yakni suku Lanun dan suku Mante yang merupakan kerabat suku Gayo, Batak, dan Alas. Pada saat itu, masyarakat lokal menghuni pantai timur Aceh, tepatnya di Tamiang dan Langsa. Kemudian disusul dengan perpindahan suku Mante lain, Campa, Minang, dan Melayu. Pada awalnya, suku-suku tersebut hanya bermukim di Aceh Besar, tapi kemudian berdiaspora ke daerah lain. Suku Aceh memiliki ciri khas yang begitu kental akan mereka. Berikut adalah ciri khas suku Aceh. 1. Bahasa. Dalam keseharian, suku Aceh menggunakan bahasa daerah yang bernama bahasa Aceh Camit. Bahasa tersebut merupakan hasil percabangan dari bahasa Melayu Polinesia dan Austronesia, sedangkan kosakata banyak menyerap bahasa Arab. 2. Senjata tradisional. Suku Aceh memiliki senjata tradisional sebagai ciri khas, yaitu rencong. Senjata ini telah digunakan sejak masa Kesultanan Aceh. Bentuk senjata tersebut berupa belati panjang. Selain untuk melindungi diri, rencong juga sebagai lambang keberanian pemiliknya. 3. Pakaian adat. Pakaian adat Aceh bernama ulih balan. Pakaian untuk pria disebut baju linto baro, sedangkan pakaian untuk wanita disebut baju daro baro. Dahulu, pakaian ini digunakan oleh para sultan maupun pembesar kerajaan. Saat ini, pakaian tersebut kerap digunakan sebagai busana pengantin. Pakaian linto baro berupa baju mukasa atau baju jas leher tertutup, cekap musang atau jas dengan celana panjang, serta kain sarung atau ijalam gugap. Pakaian dilengkapi dengan rencong atau siwak, sedangkan bagian kepala ditutupi kopiah serta tengkulak atau tompok. Sedangkan pakaian adat daro baro, pakaian tradisional perempuan ini dipengaruhi budaya Melayu, Arab, dan Cina, sehingga pakaian tampak longgar. 4. Rumah adat. Rumah adat suku Aceh bernama Rumoh Aceh. Rumoh Aceh merupakan rumah panggung yang memiliki 3 bagian, yaitu Seuramu Kue atau serambi depan, Seuramu Tungop atau serambi tengah, dan Seuramu Likot atau serambi belakang. Panggung pada rumah tergolong tinggi, yaitu sekitar 2,5 hingga 3 meter. Setiap rumah ini selalu terdapat rambat atau ruang utama. Jumlah ruang yang dimiliki tergantung kemampuan dan kebutuhan masyarakat. Bagi masyarakat Aceh, Rumoh Aceh ini bukan sekadar hunian biasa. Rumoh Aceh juga merepresentasikan keyakinan masyarakat terhadap Tuhan dan alam semesta. Bahkan bagian-bagian Rumoh Aceh ini tidak dipaku dengan besi, melainkan dengan pasak atau tali dari rotan. Kebudayaan Aceh telah memberikan kontribusi besar dalam kekayaan budaya Indonesia. Kebudayaan tersebut terus dilestarikan sampai saat ini. Kesenian tradisional biasanya dilakukan dalam rangkaian upacara adat, pernikahan, dan acara keagamaan. Sebagai masyarakat yang mayoritas beragama Islam, kesenian tersebut juga begitu kental akan agama Islam. Untuk tari tradisional Aceh yang populer seperti tari saman, adalah tarian yang ditampilkan berkelompok minimal 9 orang. Gerakan tari dilakukan sambil berlutut yang mengandalkan gerakan tangan, kepala, dan badan. Tari dilakukan dengan iringan syair-syair berisi pujian dalam agama Islam. Selain itu, ada juga tari Ratoh Jaru. Tarian ini mirip dengan tari saman, namun tari ini ditarikan oleh penari perempuan
dengan iringan musik Rapai dan tari Sodati, adalah tari tradisional yang berkembang di daerah pesisir. Tari ini termasuk sebagai tari perang. Tari ini biasanya dilakukan oleh laki-laki yang diiringi musik dan syair, serta dilakukan dengan penuh semangat. Selain seni tari, ada juga seni pertunjukan yang disebut didong. Seni didong biasanya dilakukan oleh para lelaki secara berkelompok, biasanya berjumlah 15 orang, dengan ekspresi yang bebas, sambil duduk bersila atau berdiri sambil mengentak-entakan kakinya. Kemudian, mereka menyanyikan lagu-lagu daerah Aceh sambil bertepuk tangan. Sedangkan untuk pengiring kesenian, seperti seni tari ataupun pertunjukan, masyarakat Aceh biasanya menggunakan alat musik tradisional yang begitu khas. Umumnya, alat musik tradisional terbuat dari bahan-bahan alam dan kulit binatang, dan dimainkan dengan cara ditabuh, dipukul, ditiup maupun digesek. Alat musik tersebut seperti arbab, bangsi alas, serun kale atau serunai, rapai, gundrang atau gendang, bregut, tambu, celempong, canang, dan taktok trim. Sama seperti suku lainnya yang ada di Indonesia, suku Aceh juga mempunyai beberapa tradisi upacara adat yang masih dilakukan hingga sekarang. Berikut beberapa di antaranya. 1. Pusijuat. Upacara adat ini dilakukan saat ada upacara perkawinan, berangkat haji, kematian, kelahiran, naik pangkat, dan jenis selamatan lainnya. Pusijuat memiliki arti pendinginan dengan maksud mendoakan supaya tujuannya tercapai. 2. Suman. Upacara adat ini dilakukan dengan tujuan agar manusia menjadi makhluk yang berpendidikan dan memiliki akhlak mulia. 3. Nugang. Upacara adat nugang dilakukan menjelang bulan Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Masyarakat berkumpul dan masak daging untuk dimakan bersama-sama. 4. Uru Tulak Balo. Adalah upacara adat untuk menolak mara bahaya dan meminta perlindungan dari Tuhan. Upacara adat ini biasanya dilakukan masyarakat Aceh rutin setiap tahun. Biasanya dilaksanakan pada bulan Safar dengan tujuan untuk menolak bala atau musibah. Salam satu bangsa.